Bu, Hmm? kenapa tadi Papa mengusir kita? Dan kenapa Nenek sama Tante juga ikut marah dan usir kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Dilancarkan rezekinya dan dilunasi hutang-hutangnya. Silakan mendengarkan. Langkah yang tak lagi punya rumah. Langkah itu berat. Terlalu berat untuk sepasang kaki yang telah menanggung begitu banyak beban. Di bawah langit senja yang mulai berwarna jingga kusam, seorang wanita melangkah gontai di atas trotoar jalan. Tangannya menggenggam jemari mungil seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Hangat tapi lemah. Sementara di bahu kirinya tergantung sebuah tas besar berisi pakaian. Seolah seluruh hidupnya kini hanya muat dalam satu tas itu. Air matanya jatuh perlahan, tanpa suara, seperti hujan yang malu menyentuh bumi. Ia tidak menangis keras, tidak meraung, tidak berteriak. Hanya diam, menunduk, dan membiarkan butiran air bening itu jatuh ke aspal, bercampur dengan bayangan langkah-langkahnya yang rapuh. Di dalam diam itu ada suara yang tak terdengar, suara hati yang retak, doa yang tertahan di dada. Setiap langkah adalah kenangan yang terpaksa ditinggalkan. Setiap tarikan napas adalah perih yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu hendak kemana, hanya tahu bahwa ia harus pergi. Pergi sebelum luka semakin dalam, sebelum hatinya benar-benar tak bersisa. Bu, kita mau kemana? Tanya gadis kecil itu dengan suara polos, memecah keheningan yang menggantung. Wanita itu tersenyum samar, senyum yang lebih mirip luka daripada bahagia. Ke tempat di mana kamu bisa tertawa lagi, nak. Jawabnya pelan. Lalu mereka kembali berjalan, menentang angin, menentang takdir, dengan harapan sekecil cahaya senja yang hampir padam. Di antara deru kendaraan dan hiruk pikuk kota, tak ada yang menyadari bahwa dua jiwa itu sedang mencari rumah. Bukan rumah dari tembok dan atap, tapi rumah yang bernama ketenangan. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menatap sunyi di bawahnya. Langkah wanita itu berhenti di depan sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Cahaya hangat dari dalamnya seperti undangan lembut bagi jiwa yang lelah. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan debar yang sedari tadi berlari di dadanya. Putrinya yang mungil menatapnya dengan mata yang mulai sayu. Bu, kita mau kemana? Suaranya lembut, tapi cukup untuk membuat dada wanita itu sesak. Wanita itu berjongkok, menatap mata kecil itu. Mata yang terlalu polos untuk mengerti dunia orang dewasa yang kejam. Dengan tangan gemetar, ia mengusap keringat di dahi gadis kecil itu, lalu berbisik, "Untuk saat ini, kita di sini dulu ya. Kamu lapar kan?" Gadis kecil itu mengangguk pelan. Bibirnya membentuk senyum kecil yang memaksa. Tanpa berkata banyak, sang ibu menggendongnya, menahan lelah di tubuh yang hampir roboh, dan melangkah masuk ke dalam kafe. Aroma kopi hangat dan roti panggang menyambut mereka.
Suara musik lembut terdengar samar dari sudut ruangan. Pelayan menatap sejenak, seolah tahu mereka bukan pelanggan yang datang untuk bersantai, melainkan untuk beristirahat dari badai kehidupan. Setelah mereka duduk di kursi dekat jendela, wanita itu menatap keluar ke arah jalan yang tadi mereka lewati. Jalan yang penuh kenangan pahit. Ia menunduk, menggenggam tangan anaknya yang kecil, mencoba tersenyum meski dadanya terasa perih. "Nanti kita makan ya," ibu pesan nasi dan susu hangat, katanya lembut. Gadis kecil itu hanya mengangguk. Namun setelah beberapa menit berlalu, sambil menunggu makanan yang belum datang, ia kembali membuka suara. Bu, "Hmm? kenapa tadi Papa mengusir kita? Dan kenapa Nenek sama Tante juga ikut marah dan usir kita?" Pertanyaan itu menusuk seperti belati di dada wanita itu. Tangannya yang tadi menggenggam jemari kecil itu perlahan melemah. Ia menatap anaknya lama, terlalu lama, sampai matanya kembali berkaca. Hening, hanya suara sendok dan gelas dari meja-meja lain yang terdengar. Wanita itu menelan ludah, menunduk, berusaha mencari kata-kata yang tak akan membuat anaknya terluka. "Papa mungkin banyak pikiran, sayang," ucapnya pelan, suaranya nyaris bergetar. Kadang orang dewasa banyak menanggung beban sendiri dan tidak ingin berbagi kepada orang yang disayang. Anak kecil itu menatap ibunya, matanya berkilau menahan air mata. Tapi Ibu nggak salah kan? Pertanyaan itu membuat dada wanita itu seolah diemas. Ia menunduk, tersenyum getir, senyum yang tak sampai ke mata. Lalu ia mengusap kepala anaknya, berkata dengan nada yang lembut tapi penuh luka. "Kadang kebaikan pun bisa disalahkan, Nak. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan selalu di samping kamu. Selalu." Air matanya jatuh. Akhirnya, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahannya. Ia memeluk anaknya erat, menenggelamkan wajahnya di bahu kecil itu. Di luar, langit benar-benar gelap. Namun di dalam pelukan itu ada seberkas cahaya, hangat, kecil, tapi nyata. Cahaya yang membuat wanita itu masih sanggup bertahan. Malam semakin larut. Di luar, hujan mulai turun pelan, seperti ikut menangisi dua sosok yang masih bertahan di pojok kafe itu. Cindy duduk terpaku, tubuhnya lunglai, matanya kosong menatap ke arah meja yang kini mulai sepi. Di pangkuannya, Aura tertidur dengan wajah damai. Meski di balik tidur itu tersimpan kepenatan anak kecil yang belum semestinya memahami arti kehilangan. Cahaya dari lampu gantung menyoroti lembut ke wajah Cindy yang basah oleh sisa air mata. Ia mengelus rambut putrinya perlahan, menahan sesak yang naik ke dada. "Maafkan ibu, Nak." Suaranya parau, lirih, nyaris tak terdengar. "Maaf, karena ibu tak tahu kemana kita harus pulang malam ini. Maaf, karena ibu tak cukup kuat untuk mempertahankan rumah ini." Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis agar tidak membangunkan anaknya. Uang di dompetnya hanya tersisa 2 lembar 100 ribuan.
Sisa dari belanja mingguan yang seharusnya untuk beras, bukan untuk bertahan hidup di jalan. Pikiran Cindy bercabang kemana-mana. Ia teringat rumah sederhana mereka. Teringat wajah suaminya yang penuh amarah. Teringat kata-kata tajam dari ibu mertuanya yang menyalahkan dirinya atas segalanya. Dan kini, di kota yang bukan miliknya, di antara orang-orang yang bahkan tak menoleh padanya, Cindy hanya seorang ibu, sendirian, kehilangan arah, tapi masih berusaha berdiri untuk anaknya. Satu persatu lampu kafe mulai dimatikan. Para pekerja mulai menyusun meja dan kursi, menyapu sisa remah roti di lantai, menandakan malam sudah usai. Namun Cindy masih di sana, tak bergerak, tak sanggup meninggalkan sedikit kehangatan ruangan itu. Dari arah belakang, langkah sepatu mendekat. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, pemilik kafe, menatap Cindy dengan wajah lelah dan sedikit kesal. Nada suaranya tegas, bahkan terlalu dingin untuk diucapkan pada seseorang yang sudah patah. Bu, maaf, kafe kami sudah tutup. Tolong segera keluar ya. Cindy menatapnya, matanya memohon, bibirnya gemetar. Boleh kami di sini sebentar saja, Pak? Anak saya sedang tidur. Saya janji besok pagi kami pergi. Pemilik kafe mendengus pelan, menatap ke arah Aura yang terlelap, lalu kembali menatap Cindy. Saya juga kasihan, Bu. Tapi tempat ini bukan buat tidur. Tolong, jangan bikin saya marah. Nada itu seperti cambuk yang mencambuk hati Cindy hingga perih. Ia menunduk, mencoba bangkit sambil menggendong Aura. Namun di tengah usahanya berdiri, pemilik kafe membentak lebih keras dari yang seharusnya. Saya bilang keluar sekarang, Bu. Jangan pura-pura nggak dengar. Bentakan itu menggema di ruangan yang mulai sepi. Aura terbangun, matanya terbelalak, lalu tangisnya pecah. Bu, aku takut. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Cindy memeluknya erat, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri runtuh. Air matanya jatuh di bahu kecil anaknya. Ia melangkah pelan menuju pintu, menunduk dalam-dalam, seolah meminta maaf pada dunia atas keberadaannya. Sebelum keluar, Cindy sempat berbalik, menatap kafe itu sekali lagi. Tempat di mana ia sempat berharap bisa beristirahat sebentar. Tapi malah kembali diingatkan betapa kerasnya hidup bagi mereka yang tak lagi punya rumah. Di luar, angin malam menyambut dengan dingin. Hujan makin deras. Cindy merapatkan tubuh Aura ke dadanya, menunduk agar anaknya tak kehujanan. Gak apa-apa nak, bisiknya di tengah hujan. Kita cuman kehilangan rumah, tapi bukan harapan. Malam itu, di trotoar yang basah dan sunyi, seorang ibu kembali berjalan, tanpa arah, tanpa tempat pulang, tapi dengan cinta yang tak pernah padam. Cinta yang membuatnya tetap melangkah, meski dunia seakan menolaknya. Hujan turun makin deras, seperti air yang memisahkan mereka dari dunia. Cindy mempercepat langkah kakinya di sepanjang trotoar yang sepi. Matanya gelisah, menyapu kiri dan kanan, mencari sedikit saja tempat untuk berteduh. Toko-toko sudah tutup, lampu-lampu padam, dan jalanan mulai kosong dari kendaraan. Aura meringkuk di pelukannya.
Tubuh kecilnya gemetar. Bu, dingin. Satu kata itu saja sudah cukup membuat hati Cindy terasa seperti lemas. Ia menunduk, menatap wajah kecil itu pucat. Matanya setengah terpejam. Air hujan membasahi bagian tubuh Cindy dan tas besar yang menutupi tubuh mungil Aura. Iya sayang, sebentar ya. Ibu cari tempat berteduh dulu. Ia berjalan lagi, berlari kecil meski sepatunya sudah basah kuyup. Langkahnya berat namun tak bisa berhenti. Setiap kali Aura menggigil, Cindy ingin menangis lebih keras. Tapi ia tahan, karena kalau ia ikut runtuh, siapa lagi yang akan berdiri untuk anaknya? Akhirnya, di ujung jalan, ia melihat sebuah toko kelontong yang sudah tutup rapat. Di depannya ada atap kecil yang menjorok keluar. Cukup untuk mereka berdua bersembunyi dari hujan. Tanpa pikir panjang, Cindy berlari, lalu duduk di bawah atap itu, memeluk Aura erat-erat. Hujan masih deras. Suara gemericiknya seperti lagu duka. Aura menggigil lagi. Bibirnya bergetar. Matanya mencari tatapan ibunya. Bu, dingin. Ucapnya lagi. Kali ini lebih lirih. Hampir seperti bisikan yang memohon. Cindy menarik napas panjang, menahan air mata yang siap jatuh. Ia merapatkan tubuh Aura ke dadanya, menyelimuti gadis kecil itu dengan jaket tipis yang ia kenakan. Lalu menunduk hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Sabar ya sayang, nanti hujannya reda. Nanti ibu cari tempat yang hangat buat kamu. Ia mengusap pipi Aura yang dingin, menatap mata kecil itu yang mulai terpejam dalam kelelahan. Tubuh Cindy sendiri menggigil. Pakaian di punggungnya basah, menempel di kulitnya. Dingin menusuk tulang. Namun ia tidak bergerak, tidak peduli pada rasa sakit dan dingin yang merayap di tubuhnya. Yang penting hanya satu hal, Aura harus hangat, Aura harus aman. Kamu tahu nggak sayang? Bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Waktu kamu lahir, ibu janji sama diri ibu, apapun yang terjadi, ibu nggak akan biari kamu merasa sendirian di dunia ini. Ia menatap langit yang tak terlihat, hanya gelap dan hujan. Sekarang ibu nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa. Tapi ibu masih punya kamu, dan itu cukup. Aura menggeliat kecil di pelukannya, lalu bersandar di dada ibunya, mencari kehangatan terakhir di malam yang kejam itu. Cindy mengelus rambut anaknya, menatap jalanan yang kosong. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berbisik dalam hati. Bukan lagi doa agar kuat, tapi ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah, karena masih kau biarkan aku jadi ibu untuk anak ini. Hujan terus turun, tapi di bawah atap kecil itu ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh boleh menggigil, tapi cinta seorang ibu adalah api yang tak pernah padam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Aku doakan yang mendengarkan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya.